Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan di dunia ini kebanyakan orang pernah mengalami penyesalan. Mungkin kita pun juga pernah mengalaminya. Penyesalan itu terjadi karena beragam sebab. Salah satunya adalah karena kehilangan peluang atau terlewat kesempatan emas. Contoh investasi tanah. Beberapa belas tahun yang lalu harga tanah masih cukup murah. Mungkin salah satu dari kita ketika itu punya uang yang cukup untuk membeli tanah lumayan luas dengan harga yang murah. Namun karena berbagai pertimbangan, kita tidak membelinya. Saat ini ternyata harga tanah tersebut telah melambung tinggi berlipat-lipat dibandingkan dahulu. Menyesallah kita, mengapa dahulu tidak menabung tanah? Penyesalan seperti ini sekalipun cukup menyakitkan hati, namun sebenarnya masih bisa untuk diperbaiki. Yang penting ada dana. Semahal apapun tanah, jika kita punya uang, maka masih bisa untuk membelinya. Kemudian menginvestasikannya. Toh beberapa belas tahun ke depan, harga tanah tersebut akan naik. Kaum muslimin yang kami hormati, itulah karakteristik penyesalan dalam urusan duniawi. Masih berpeluang untuk memperbaiki. Namun ada satu jenis penyesalan yang tidak akan pernah berguna. Karena tidak mungkin memperbaikinya. Yaitu penyesalan seorang hamba di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma izin bi jahannam yawma izi yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu, sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Quran Surah Al-Fajr. Ayat-ayat ini sedang membahas salah satu kejadian di hari kiamat, yaitu digoncangkannya bumi tempat kita berpijak secara terus-menerus, hingga seluruh yang ada di atas bumi ini hancur. Kemudian bumi menjadi rata serata-ratanya. Tidak ada lagi gunung, apalagi bangunan. Di tempat yang teramat luas dan rata itulah para manusia dan jin semuanya akan dikumpulkan. Lalu para malaikat turun secara berangsur per langit. Malaikat penghuni langit pertama turun,
berbaris di saf pertama, penghuni langit yang kedua turun, berbaris di saf yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, hingga terbentuklah 7 saf yang mengelilingi para manusia dan jin. Di tengah-tengahnya semua terkepung tanpa ada celah sedikit pun untuk melarikan diri. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberi keputusan, mengawali proses hisab dan penimbangan amal. Lalu neraka didatangkan. Saat itu para manusia melihat neraka yang menyala-nyala. Ketika itulah membuncah kesedihan dan penyesalan yang maha dahsyat. Namun, penyesalan itu tidak ada gunanya. Ia menyesal mengapa tidak solat dengan benar, enggan membayar zakat dan bersedekah, malas membaca Al-Quran, tidak berbakti kepada orang tua, tidak mendidik anak dan istri secara serius, tidak menunaikan amanah pekerjaan dengan baik, menyesal. Mengapa tidak segera bertaubat dari dosa dan maksiat? Namun itu penyesalan-penyesalan yang tidak berguna. Sebab penyesalan tersebut tidak mengubah nasib dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta yang kau miliki, bahkan jika memiliki emas sebesar bumi sekalipun, lalu kau menggunakannya untuk menebus siksa Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menolak mentah-mentah tebusan tersebut. Innallazina kafaru wa matu wahum kuffarum falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahabaw walawib tadabih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walau dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Quran Surah Ali Imran. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli haza wastaghfirullah li wa lakum walisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.